for some action. Action. Ready for some action. Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West. Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night di mana kita akan fokus pada penanganan situasi darurat di gedung gereja. Tidak perlu mendaftar untuk menghadirinya, ingat untuk makan sebelum acara karena makan malam tidak disediakan. Bergabung bersama kami di ICA East pada hari Rabu 24 April pukul 7 malam dan di ICA West pada hari Rabu 1 Mei di jam 7 malam. Sampai jumpa. Dikarenakan musim libur lebaran, kegiatan ICA Youth, YDP, dan juga Young Adult untuk minggu depan ditiadakan. Kegiatan akan kembali seperti semula setelah liburan berakhir. Silakan periksa Instagram setiap departemen untuk informasi lebih lengkap. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore atau malam semuanya. Saya bersyukur saudara semua bisa berkumpul bersama dengan kami pada hari ini ibadah online di ICA Surabaya. Nama saya Anthony, saya adalah salah satu staf pastoral di ICA. Dan hari ini kita akan menutup seri yang sudah kita jalani selama kira-kira 10 minggu ya. Dan ini seri perjalanan bersama Kristus bagi saudara yang mungkin terlewat beberapa khotbah yang sudah kita pelajari selama ini. Saudara bisa melihat YouTube kami, channel YouTube kami, dan mencari seri-seri yang lainnya juga untuk bisa belajar bersama dengan kami. Dan hari ini kita akan belajar tentang amanat agung. Dan seperti saya katakan, ini adalah akhir seri ini, akhir perjalanan bersama Kristus. Mari kita pelajari dari Matius pasal 28, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua pada hari ini. Matius 28 mulai dari ayat 16 sampai 20 mengatakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terpujilah nama Bapa atas firman-Nya pagi hari ini. Oke, seperti saya katakan, kita sudah sampai ke akhir perjalanan kita bersama Kristus untuk seri ini. Kalau kita melihat sebuah film ya, kita juga melihat bahwa kalau kita lihat film ada rintangan, ada tantangan, kita berjalan ke puncak gunung, ke lembah kelam, dan sekarang bersama murid-murid Yesus kita sampai di bukit dekat Galilea ini. Kita tidak tahu bukit yang mana karena Alkitab juga tidak mengatakannya, tetapi yang kita ketahui adalah ini adalah satu tempat yang sudah ditentukan oleh Yesus. Berarti ini satu tempat yang pernah mereka kunjungi bersama-sama. Seperti bagaimana Yesus mengarahkan muridnya ke bukit ini, hati kita juga harus peka untuk mendengar kemana Yesus mengarahkan kita. Dan ini yang saya harap akan kita pelajari hari ini. Nah, ketika di bukit ini ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Itu yang dikatakan firman. Keraguan ini sebenarnya bukan berarti mereka tidak percaya.
Ada murid-murid yang hanya ragu karena sebenarnya kata yang digunakan di sini adalah edistasan, yang artinya lebih mendekat ke ketidakpastian. Dan ya saya mengerti juga kenapa ada murid-murid merasa demikian. Karena Yesus telah meninggal, dia bangkit kembali, dan pasti ada beberapa yang mengatakan, mungkin bukan beberapa saja, tapi pasti semua mengatakan, puji Tuhan, haleluya, dia bangkit kembali. Tetapi pasti ada beberapa juga yang mungkin merasakan, sebentar, apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Dan di sini, terus terang, saya berpikir kita harus bersyukur bahwa seperti murid-murid Yesus, bahwa saat kita merasakan keraguan seperti ini, Yesus tetap memanggil kita. Karena dia juga tetap memanggil murid-murid ini untuk bertemu di bukit ini. Dan Yesus juga terus memberi kita harapan. Dan akhirnya Yesus juga tetap mengutus kita. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini. Pertama adalah Yesus mengatakan bahwa segala kuasa adalah kuasanya. Berarti tidak ada kekuatan lain, tidak ada pribadi lain atau sosok lain, tidak ada kuasa lain yang bisa menyaingi otoritas Yesus. Dan kita semua tunduk kepada otoritas ini. Kita semua harus mematuhi kuasa ini. Kita diutus dan dipandu dan juga diperkuasa melalui otoritas ini. Dan semua kuasa lain kita tolak dan kita tentang. Ini yang harus kita ingat ketika kita mendengar amanat agung ini. Karena saya percaya seringkali kita tidak merasa bahwa kita diperkuasa oleh Tuhan. Kita tidak diberdayakan oleh Tuhan untuk bisa melakukan hal ini. Tetapi Yesus sekarang sudah mengatakan bahwa segala kuasa adalah kuasanya. Dan dia sendiri yang mengutus kita masing-masing dalam perintah untuk menyebarkan Injil ini. Kuasa yang sudah Tuhan nyatakan pada saat ini, kuasa ini memerintahkan kita untuk pergi. Pergi kemana? Ke semua bangsa. Dan ini adalah sebuah perintah atau panggilan yang sebenarnya semua umat Kristen telah terima. Ini panggilan dan perintah bukan hanya kepada murid-murid yang berada di bukit ini, tetapi kepada semua yang percaya kepada Kristus. Tetapi di sini kita juga harus sadar dan kita harus mengaku juga ya bahwa sebenarnya panggilan seperti ini, perintah seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan, bukan? Karena kita berpikir bagaimana kita bisa menyaingi murid-murid Yesus seperti ini. Kita tidak seperti Petrus atau Yohanes atau Yakobus. Kita bukan guru. Kita bukan pendeta. Kita bukan hamba Tuhan, full-time minister atau apapun gitu. Tetapi kita perlu bertanya juga, siapa sebenarnya murid-murid Kristus ini? Kita lihat, misalnya Petrus sebenarnya adalah seorang yang cukup keras kepala. Dia tidak sabar, dia seseorang sembrono. Yohanes, kita lihat di Alkitab bahwa Yohanes ingin memanggil api dari langit untuk menghancurkan satu desa. Filipus selama ini mengikuti Tuhan Yesus, tapi sampai sekarang sebenarnya dia juga tidak terlalu mengenal Tuhannya sendiri. Thomas sendiri tidak ingin percaya. Bahkan dia harus sampai mencucukkan jarinya ke atas bekas paku di tubuh Yesus, baru dia percaya. Dan justru Yesus memanggil orang-orang seperti ini. Dan sebenarnya orang-orang seperti ini mirip juga sama kita semua. Jika Yesus memanggil orang-orang seperti ini sebagai murid-muridnya, dan mereka diperintahkan untuk pergi ke semua bangsa, Yesus juga memanggil orang-orang seperti kita. Meskipun tidak ada satu pun di antara kita yang sempurna seperti murid-muridnya. Nah, ketika Yesus mengatakan begini, terus terang saya juga pernah bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa mengajar dengan baik? Bagaimana kalau saya ajar ajaran yang sesat, ajaran yang salah, Tuhan? Bagaimana saya bisa memuridkan orang lain, bahkan bangsa-bangsa? Dan sebenarnya kadang-kadang kita mungkin berpikir terlalu rumit ya tentang hal-hal ini. Karena kita harus juga bertanya, sebenarnya apa yang dilakukan Yesus
ketika dia memuridkan murid-muridnya, semua orang Yahudi pada saat ini. Kita ikuti contoh Yesus. Yesus memang mengajar dengan kepahaman tentang firman yang luar biasa, seringkali dikatakan di Alkitab juga, di firman Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, lebih sering sebenarnya Yesus memuridkan seseorang dengan cara ini. Dia mengatakan kepada seseorang, aku ingin makan di rumahmu hari ini. Dia memuridkan orang dengan mengundang mereka ke dalam hubungan bersamanya. Kita pun harus melakukan yang sama, mengundang orang lain ke dalam hubungan bersama dengan Kristus. Ini cara kita memuridkan dengan menjalin hubungan-hubungan seperti ini. Jadi ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Ketika membaptis mereka bukan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi membaptis mereka ke dalam hubungan bersama Tuhan, ke dalam identitas baru, ke dalam hubungan yang ingin Tuhan jalin bersama dengan kita masing-masing. Dan ini adalah satu hal yang berbeda pada zaman itu bagi orang-orang Yahudi. Ketika mereka bertemu dengan orang lain yang ingin mengikuti agama mereka, mereka sudah tahu bahwa mereka harus mengajar orang-orang baru ini untuk mengikuti satu proses. Setelah mereka mengikuti proses itu, mereka akan mengatakan, oke, kamu sudah pindah ke agama kita. Kamu sudah pindah ke agama bangsa Yahudi. Tetapi dalam hubungan yang Yesus ingin jalin bersama dengan orang-orang ini, dia tidak mengatakan hal itu. Tidak ada proses sebenarnya. Apa yang dia lakukan hanya mengajak orang untuk berbagi dengan identitasnya. Dan dia pun juga berbagi bersama dengan mereka. Dan dengan cara itu, Yesus dan orang ini akhirnya masuk dalam hubungan bersama. Perhatikan ketika kita lihat cerita Zakeus misalnya. Meskipun dia orang berdosa, Tuhan menghampirinya ketika Zakeus masih di atas pohon. Dan Yesus mengatakan, aku mau makan di rumahmu pada malam hari ini. Ketika dia bertemu dengan pemungut cukai, orang-orang yang berdosa, dia mengatakan, mari kita kumpul dan mari kita makan bersama. Dan ini yang bisa kita lakukan juga. Ini yang Yesus maksud sebagai pemuridan, dengan bersaksi dalam hubungan. Jadi apa yang mereka ajarkan melalui hal-hal seperti ini, melalui hubungan yang bisa dijalin seperti ini. Firman mengatakan segala perintahnya yang harus kita ajarkan. Nah, tapi ini maksudnya juga semua yang kita terima dari Tuhan. Sekali lagi, di sini kita merasa takut. Karena kita merasa kita masih kurang pengetahuan. Belum sekolah Alkitab, masih muda dalam iman, masih kurang bijaksana. Banyak alasan kita supaya akhirnya kita tidak melakukan hal ini. Tetapi kita semua telah menerima banyak hal dari Allah Bapa, benar? Seperti murid-muridnya, mereka pun tidak pernah sekolah Alkitab sebenarnya. Jadi apa yang mereka ajarkan? Ini alasan kenapa tadi saya katakan bahwa kita memuridkan dengan bersaksi dalam hubungan. Apa yang murid-murid Yesus sampaikan adalah kesaksian mereka atas semua yang telah Yesus perbuat. Sebenarnya kata perintah di sini, di ayat ini, kata yang dipakai adalah enetelaman. Enetelaman ini memang artinya perintah. Tetapi perintah dengan maksud untuk mengerjakan atau menyempurnakan sesuatu. Perintah Yesus yang telah mengerjakan atau menyempurnakan sesuatu dalam kehidupan mereka. Ini kenapa Yesus mengatakan segala perintahku kamu ajarkan. Dan kalau kita melihat kata ini, firman ini dari pandangan kata enetelaman ini, kita harus juga bertanya, bukankah sudah banyak hal yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kita sebenarnya? Dan inilah kesaksian yang harus kita sebarkan. Karena semua perintahnya dalam kehidupan kita telah melakukan sesuatu, telah mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan ini yang akhirnya juga kita pelajari. Meskipun kita belum sekolah Alkitab, meskipun kita masih muda dalam iman, inilah kesaksian yang harus kita sebarkan. Ketika kita menerima pengampunan, beritakan hal itu. Ketika kita menerima berkat dari
Allah Bapa, bagikan itu. Ketika Yesus mengetuk pintu hati saudara, dari awal mulai perjalanan saudara bersama dengan Kristus. Ketika saudara pertama kali sadar bahwa saudara harus bertobat, ketika Yesus memberi pengampunan kepada saudara, dan ketika saudara merasakan kebaikan Allah dan sukacita di dalamnya, apakah kita mengerti bahwa semua ajaran yang Yesus telah berikan kepada kita juga termasuk hal-hal seperti ini? Semua yang sudah Tuhan perbuat dan kerjakan dan sempurnakan dalam kehidupan kita. Kita lihat cerita tentang wanita Samaria itu yang Yesus temui di sumur. Dia tidak pergi ke sekolah Alkitab setelah dia bertemu dengan Yesus. Sebaliknya, dia lari kembali ke kotanya dan mengatakan kepada setiap orang, kalian harus bertemu dengan satu orang ini yang mengetahui segala sesuatu yang telah aku buat selama kehidupanku. Dan dia mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hanya itu yang dia sebarkan, karena hanya itu yang dia tahu. Tetapi apa yang dia ketahui ini adalah sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Dan kata-kata ini, firman Tuhan ini, firman Yesus ini, akhirnya mengerjakan dan menyempurnakan sesuatu dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan bahwa kita mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Ajarkan kesaksian itu. Nah, ini bukan berarti bahwa pengetahuan teologi itu tidak berarti. Itu bukan maksud saya. Sebagai orang percaya, kita harus memahami kebenaran, mengerti kebenaran tentang Allah Tritunggal misalnya. Jadi kita harus mempelajari hal-hal seperti itu. Konsep-konsep teologi seperti itu. Kita harus mengerti bagaimana proses pengudusan itu bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu adalah konsep teologi yang perlu kita pahami. Tetapi lebih dari pendalaman teologi, harus ada transformasi kerohanian. Spiritual transformation. Karena transformasi kerohanian inilah yang akhirnya menjadikan kita murid-murid Kristus yang sebenarnya. Ini juga yang akan menjadikan bangsa-bangsa untuk menjadi murid-murid Yesus. Jadi jika saudara bingung bagaimana saudara bisa melakukan ini, bagaimana saudara bisa memenuhi amanat agung ini, lihat di sekeliling saudara. Apakah selama ini saudara pernah memberi kesaksian kepada keluarga saudara, kepada teman saudara, kepada kolega saudara, bahwa inilah yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan saya. Inilah alasan kenapa akhirnya saya mengerti bahwa saya sadar bahwa saya harus bertobat. Saya harus meminta pengampunan dari Yesus. Inilah kenapa saya percaya akhirnya Yesus sudah memberikan pengampunan itu. Dan Yesus sedang bekerja dalam kehidupan saya. Apakah saudara menceritakan hal-hal seperti itu? Atau apakah saudara menyingkir, menyendiri, dan menyembunyikan kesaksian ini? Apakah saudara pernah bersama mungkin teman lama yang sudah lama tidak ketemu? Mungkin apakah saudara pernah menelpon mereka dan bertanya kepada mereka, kamu ada waktu nggak? Bagaimana kalau kita makan bersama? Supaya saudara bisa menjalin hubungan itu lagi. Dan akhirnya dalam perjalanan hubungan itu, dalam proses itu, saudara juga bisa memberitakan Injil, memberi kesaksian tentang apa yang Yesus telah perbuat dalam kehidupan saudara, kepada teman-teman saudara, kepada keluarga saudara, kepada siapapun yang saudara pernah temui. Waktu saudara naik Grab, apakah saudara akan meluangkan waktu mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus untuk mungkin berbicara dengan pengemudi yang penyetir Grab itu, supaya akhirnya juga saudara bisa memberi kesaksian tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan saudara. Nah, kalau kita lanjut, kita juga harus percaya bahwa ketika segala kuasa sudah diberikan dan kita sudah diutus ke semua bangsa, dan kita sebenarnya sudah dibekali oleh Tuhan untuk mengajar semua perintahnya, segala perintahnya. Yesus juga berjanji bahwa dia akan senantiasa bersama dengan kita. Berarti setiap waktu, sepanjang masa, setiap hari, hingga dia datang untuk kedua kalinya. Dan pengetahuan ini sebenarnya harus memberi kita dorongan dan semangat. Karena ini berarti bahwa kita tidak harus selalu mencari akal sendiri.
mencari solusi sendiri. Karena Yesus mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya. Dan ketika dia berkata bahwa dia akan mendampingi kita senantiasa sampai akhir zaman, itu berarti kuasanya juga mengurapi kita. Karena kita telah diutus oleh Yesus sendiri. Setiap saat, dalam segala situasi, ketika kita ada di atas gunung dan di lembah kelam, itu janjinya bahwa dia akan selalu bersama dengan kita. Dan kuasanya akan selalu mengurapi kita juga. Tadi pada awal khotbah, saya juga bicara tentang menonton film ya. Kalau kita menonton film, setiap cerita mulai dengan pengenalan tentang karakter-karakter yang ada di cerita itu, siapa lakonnya, kita tahu akhirnya juga jalan ceritanya kemana, konfliknya apa. Dan kalau kita terus melihat film itu, pasti kita melihat bahwa ada tantangan-tantangan untuk pemeran utama. Untuk lakonnya, ada adegan aksinya, ada ketegangan, ada puncak atau klimaksnya. Dan setelah klimaksnya biasanya ada epilog, di mana semua ceritanya itu akhirnya bisa diringkas sedemikian rupa supaya ada resolusinya. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah klimaksnya. Dan dalam film ini, Bukit di Galilea ini seperti epilognya. Ketika semua cerita itu diringkas, ada akhirnya. Ceritanya selesai. Dan itu yang kita pikir, karena selama ini kita sudah menjalani perjalanan ini bersama dengan Kristus, sudah 10 minggu. Tetapi, ini bukanlah akhirnya. Ini adalah awalnya. Dan kenapa saya mengatakan begitu? Karena kita harus kembali lagi kepada beberapa minggu lalu, kita pelajari bahwa ada satu hal yang Yesus katakan. Ketika Yesus pada satu hari, dia masuk, satu hari Sabat ya, dia masuk ke salah satu kuil dan tempat ibadah maksudnya. Yesus mengutip dari kitab Yesaya. Dan saya akan baca lagi. Dia mengutip dari Yesaya 61, mulai dari ayat 1. Dan ini yang dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus. Ini yang dikutip oleh Yesus. Dan pada saat itu, kami juga menjelaskan bahwa Mesias kita datang dengan satu misi. Ini misinya. Dia menjelaskan ini ketika dia membaca kitab Yesaya itu. Dia mengutip dari kitab itu. Dia datang untuk memanggil orang untuk bertobat. Untuk memberi pengampunan. Dia datang untuk menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Tetapi pada waktu itu saya juga jelaskan bahwa yang dia kutip, yang Yesus kutip, itu mestinya belum selesai. Karena kalau kita lanjutkan di ayat 2 itu untuk memberitakan rahmat Tuhan, dan setelah itu apa yang dikatakan Yesaya? Dan hari pembalasan Allah kita. Nah, pada saat itu juga saya juga jelaskan bahwa hari pembalasan Allah kita ini belum sampai. Itu belum terjadi. Hari ini belum datang. Berarti ceritanya belum selesai. Dan kalau hari ini masih belum selesai, sepanjang hari masih belum menjadi malam, kita harus terus bersaksi. Kita harus terus bekerja untuk memenuhi amanat agung ini. Terus memberitakan segala sesuatu yang Yesus telah perbuat dalam kehidupan kita kepada semua bangsa. Dan percaya bahwa ketika itu semua kita lakukan, Tuhan senantiasa bersama dengan kita, karena kuasanya juga mengurapi kita. Ketika masih belum malam, kita diberikan kesempatan untuk hal ini, untuk tujuan ini. Seperti kesempatan yang diberikan kepada wanita Samaria itu, seperti kesempatan yang diberikan kepada Filipus, seperti kesempatan yang diberikan kepada Zakeus, seperti kesempatan yang diberikan kepada semua umat Kristen yang telah hidup dan mati selama 2000 tahun terakhir ini. Kita semua memiliki kesempatan yang sama. Dan karena semua orang itu, kita berada di tempat ini. Saudara mendengar firman hari ini karena ada seorang yang memberitakan firman ini, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik yang telah mereka sendiri, mereka pribadi terima dalam kehidupan mereka.
saudara di sini, kita masing-masing di sini, karena ada orang yang telah memberi kesaksian tentang apa yang Tuhan Yesus telah perbuat dalam kehidupan mereka. Maka itu saudara dan saya bersama-sama di sini mendengar firman Tuhan, menyatakan juga bahwa Tuhan memang baik dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau 2000 tahun lagi Yesus masih belum kembali. Siapa saja yang akan mendengar firman Allah, menyembah Allah, melayani Tuhan. Karena saudara dan saya telah memberikan kesaksian tentang apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita baca terus Yesaya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyi pujian-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini yang bisa terjadi ketika kita masing-masing mengambil kesempatan untuk memenuhi amanat agung ini. Bahwa kita diurapi oleh kuasa Tuhan, dan kita diutus ke semua bangsa, dan kita ajarkan segala perintah Allah yang itu telah kita terima, perintah yang juga sudah mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kesaksian-kesaksian ini yang akhirnya juga akan menghibur orang yang berkabung, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, supaya kain kabung mereka diganti dengan minyak untuk pesta, supaya ketika mereka ada semangat mereka pudar, dengan apa yang bisa kita lakukan akan diganti oleh nyanyian puji-pujian, supaya akhirnya kita dipanggil sebagai pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri, tetapi untuk memperlihatkan keagungannya. Dan ini adalah kesempatan kita, saudara-saudara. Ini bukan akhir ceritanya, ini adalah mulanya. Dan setiap hari kita bangun, kita ada kesempatan yang baru. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, itu ada menjadi kesempatan yang baru. Setiap kali kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan sedang menyempurnakan kita, itu menjadi kesempatan yang baru, awal yang baru. Mungkin selama ini saudara masih ragu-ragu, tidak pasti, seperti murid-murid Yesus pada saat ini ketika mereka berdiri di atas bukit itu. Tidak masalah, Yesus tetap memanggil saudara. Dan Yesus tetap mengutus saudara. Karena apa? Karena segala kuasa di surga dan di bumi adalah kuasanya. Dan Dia mengurapi kita semua. Ini kesempatan bagi kita semua, saudara. Kesempatan untuk memberi kesaksian. Kesempatan untuk mengalahkan iblis. Kesempatan supaya orang-orang di sekitar kita juga akan mendengar ajaran-ajaran Tuhan. Perintah-perintahnya. Perintah yang sudah mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan lepaskan kesempatan ini. Kita harus melakukannya. Kita harus memenuhi amanat agung ini. Kita harus memberi kesaksian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur bahwa amanat agung ini yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Ini bukan berarti kami berjalan sendiri. Ini bukan berarti kami tidak diberdaya oleh-Mu Tuhan. Melainkan Engkau mengurapi kami masing-masing. Karena kuasa ada dalam tangan-Mu. Kuasa ada dalam pribadi-Mu Tuhan. Dan ketika Engkau mengurapi kami Tuhan, kami bisa melakukan hal ini. Kami bisa ke semua bangsa. Kami bisa ke keluarga kami, ke teman-teman kami, kolega kami. Kami bisa Tuhan mendekati orang-orang asing bahkan yang kami tidak kenal. Karena apa yang kami ajarkan bukanlah pengetahuan teologi semata. Yang bisa kami ajarkan Tuhan adalah perintah-perintah-Mu yang telah bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya akhirnya apa yang kami ajarkan Tuhan adalah kesaksian-kesaksian atas bagaimana selama ini
Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami untuk menyempurnakan kami Tuhan, untuk menguduskan kami Tuhan. Dan bagaimana orang-orang ini juga akhirnya bisa mendengar Tuhan, bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami. Dan Engkau juga akan senantiasa bersama dengan mereka ketika akhirnya mereka juga bertobat dan menerima pengampunan itu dan hidup di dalam-Mu. Karena apa yang Engkau ajarkan Tuhan adalah supaya kami bisa menjalin hubungan dengan-Mu. Bukan hanya mengetahui kebenaran-kebenaran teologi, tetapi akhirnya ada perubahan rohani dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan, urapi umat-Mu Tuhan. Berikanlah mereka kuasa-Mu. Berikan kami Tuhan keinginan, kerinduan untuk terus memberikan kesaksian dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi orang-orang di sekitar kami, supaya akhirnya iblis dikalahkan dan kemenangan ada di dalam tangan-Mu. Dan supaya Tuhan, seperti yang Engkau beritakan di dalam Yesaya, orang-orang yang bergabung akan terhibur. Orang-orang yang selama ini di kepala mereka ada abu, mereka akan mengenakan perhiasan. Mereka akan melepaskan kain kabung, dan minyak pesta akan mengurapi mereka. Semangat yang pudar akan diganti juga Tuhan dengan nyanyi puji-pujian untuk mengeluh-elukan nama-Mu Tuhan, supaya akhirnya kemuliaan-Mu, keagungan-Mu yang diperlihatkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dorong kami Tuhan, utus kami Tuhan, pandu kami Tuhan, dan kuatkan kami Tuhan untuk memenuhi amanat agung ini bagi keagungan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara semua, teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ini adalah akhir seri ini, perjalanan bersama Kristus. Tetapi saya percaya ini bukan akhir untuk kita masing-masing dalam perjalanan kita dengan Kristus. Saya percaya ini adalah mulanya dan awalnya. Akhirnya Tuhan terus mengurapi saudara semua untuk selama perjalanan ini saudara bisa memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Shalom, sampai jumpa lagi. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West. Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night di mana kita akan fokus pada penanganan situasi darurat di gedung gereja. Tidak perlu mendaftar untuk menghadirinya, ingat untuk makan sebelum acara karena makan malam tidak disediakan. Bergabung bersama kami di ICA East pada hari Rabu 24 April pukul 7 malam dan di ICA West pada hari Rabu 1 Mei di jam 7 malam. Sampai jumpa. Dikarenakan musim libur lebaran, kegiatan ICA Youth, YDP, dan juga Young Adult untuk minggu depan ditiadakan. Kegiatan akan kembali seperti semula setelah liburan berakhir. Silakan periksa Instagram setiap departemen untuk informasi lebih lengkap. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda.
Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.